"Sel, bangun Sel," ucap Sandra sambil menangis dan menggenggam tangan adiknya. Sally masih terpejam, sudah 1,5 jam berlalu, ia masih belum juga sadar. Jika dalam 2 jam pasien masih belum sadar, maka pasien akan dipindah ke ruang ICU. Ucap dokter. Tangis Sandra semakin pecah. "Maafkan kakak ya Sel, selama ini kakak gak bisa jaga Sally," rintihnya. Amara mengusap-usap punggung Sandra, mencoba menenangkannya. Setelah agak tenang, Sandra pun menghapus sisa-sisa lelehan air matanya. Ia lalu mengajak Amara untuk membeli minum di kantin rumah sakit. Amara ingat bahwa dirinya belum makan, ia mencoba memesan 1 porsi soto ayam. "Gak apa-apa kan kak kalau saya makan dulu?" tanya Amara kepada Sandra. "Gak apa-apa, maaf ya sudah merepotkan," ucap Sandra. "Gak ngerepotin kok. Ini sudah jadi tanggung jawab saya juga selaku pemilik kos." Sandra mengangguk. "Saya sebenarnya baru ketemu lagi dengan Sally. Terakhir saya bertemu itu kurang lebih 4 tahun lalu," ucap Sandra. Amara mendengarkannya dengan seksama. "Jadi dulu itu papa kami meninggal karena diabetes. Tepat saat usia Sally menginjak 1 tahun. Sedangkan usia saya saat itu sudah 12 tahun. 6 bulan setelah kematian papa, mama saya menikah lagi dengan seorang pemilik toko kelontong dekat rumah kami dulu. Namanya Om Arman. Om Arman ini tidak memperbolehkan mama untuk membawa kedua anaknya. Yang boleh dibawa hanya 1, dan mama memutuskan untuk membawa Sally. Karena pada saat itu Sally masih diberi ASI oleh mama. Sedangkan saya tinggal di kota Bogor bersama nenek dari keluarga papa." Sandra pun meminum segelas air mineral yang ada dalam genggamannya. 1,5 tahun lalu mama kami meninggal karena tumor otak. Menurut cerita Sally, sejak dulu Om Arman adalah orang yang suka mabuk-mabukan dan berjudi. Sehingga mama dan Om Arman sering bertengkar setiap harinya. Pertengkaran mereka tidak lain karena Om Arman yang terlilit hutang. Mama sudah lelah karena setiap hari rumahnya didatangi debt collector. Sampai akhirnya rumah tersebut pun disita. Beberapa hari sebelum meninggal, mama memberitahukan tempat ia menyimpan sertifikat tanah. Tanah yang saat itu sudah dibeli oleh papa kami. Sebagai investasi untuk masa depan saya dan Sally. Setelah kematian mama, Om Arman yang mengetahui itu marah besar. Akhirnya Sally kabur dari rumah. Dan ia lebih memilih kabur ke Bandung daripada tinggal di kota Bogor. Saya pun saat ini kebetulan baru 2 bulan tinggal di Bandung, karena pekerjaan mengharuskan saya untuk ditempatkan di Bandung dalam 1 tahun ke depan. Sambungnya. Handphone Amara berbunyi. Nampak nama Mang Sabri muncul di layar handphonenya. "Halo Mang." "Halo Teh," ucap Mang Sabri dengan getir. "Kenapa Mang?" "Neneng Sally Teh." "Kenapa Sally? Udah sadar?" "Anu sudah meninggal Neng. Barusan pukul 15.21. Amara sok. Sandra bertanya apa yang terjadi. Tapi Amar hanya mematung tak bisa berkata apa-apa. Mengetahui ada yang tidak beres, Sandra pun berlari menuju UGD. Tubuh adiknya telah ditutupi kain putih. Mang Sabri yang berada di sana menitikkan air matanya. "Sel, Sally, bangun Sel, ini kakak Sel," ucap kakak Sally sambil mengguncang-guncangkan tubuh adiknya. Tangisnya membanjir. Badannya seketika lemas tak mampu berdiri. Hanya bisa bersimpuh di lantai rumah sakit. Dokter sudah menuliskan waktu kematiannya. Tanda penderitaan Sally telah usai di dalam ruangan putih bertuliskan UGD tersebut. Amara terduduk di luar ruangan UGD, menyaksikan kepedihan Sandra.
Ia pun tak kuasa menahan tangis yang membanjirinya. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Bila saja ia lebih cepat mengetahui keadaan Sally, mungkin hal sepedih ini takkan terjadi. Ia memberanikan diri untuk bangun lalu berjalan menuju ranjang Sally. Dia memeluk Sandra, mereka larut dalam tangisannya. Tapi Amara berusaha menenangkan Sandra. Sally, ucapnya tersedu-sedu. Udah kak, udah. Kasian Sally kalau kakak terus kayak gini. Ucapnya mencoba menenangkan. Permisi, pasien akan saya pindahkan ke ruang jenazah. Ucap beberapa petugas dari ruang jenazah. Sandra dan Amara berdiri, mempersilahkan petugas untuk menjalankan tugasnya. Saya mau telepon dulu keluarga ya. Ucap Sandra sambil menghapus air matanya sambil berlalu keluar ruangan. Mang, ucap Amara kepada Mang Sabri dan langsung memeluk amangnya itu. Ya Allah Neng Sally, ucap Mang Sabri sambil terseduh. Kring, telepon rumah kos berbunyi. Halo, ucap Nana. Halo kak, ini aku Amara. Bilangin ke Bi Asih kalau aku sama Mang Sabri sampai agak malam di rumah sakit. Sally meninggal dunia. Baik, nanti Kak Nana sampaikan ya, dan turut berduka cita juga untuk keluarga Sally. Nana meletakkan gagang telepon ke tempat semula. Ia menghampiri Bi Asih yang sedang menyapu ruang tamu kos. Bi, Amara sama Mang Sabri pulangnya agak maleman. Sally meninggal dunia katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kapan meninggalnya? Amara gak bilang sih, mungkin barusan. Beberapa penghuni kos yang sedang menonton televisi di ruang tamu sontak terkejut. Salah satunya mencoba menghubungi nomor Mang Sabri untuk menanyakan kebenarannya, dan benar saja bahwa Sally telah tiada jam 3 sore tadi. Beberapa orang menangis, karena selama ini Sally dikenal sebagai orang yang baik. Mereka merasa kehilangan sosok teman yang sekaligus sudah seperti saudara bagi mereka. Malam itu Dani baru pulang dari tempatnya bekerja. Ia bergegas memasuki kamar kosnya, menyimpan tasnya, lalu mengganti baju lalu memakai jaket. Tak lupa ia membawa satu jaket tambahan. Mau kemana kamu Dan? Tanya Nana kepada Dani. Mau nyusul Amara, jawabnya singkat lalu berlalu begitu saja. Apa sih spesialnya Amara? Batin Nana. Dani masuk ke sebuah rumah yang di luarnya terpasang bendera kuning. Rumah salah satu saudara Sally di Bandung. Ya, jenazah Sally telah dibawa ke rumah. Sini Dan, ucap Diki yang saat itu telah hadir duluan bersama dengan penghuni kos lainnya. Dani pun duduk, ia berdoa di samping jenazah Sally. Setelah selesai ia pun duduk bersama teman-teman satu kosnya. Sesekali ia melirik ke arah Amara, nampak mata pacarnya itu basah dan begitu sembab. Saya pamit dulu ya, ucap Amara kepada Sandra. Iya Ra, terima kasih ya, jawabnya. Saya juga pamit ya Neng, yang kuat ya Neng, ucap Mang Sabri berpamitan. Iya Mang, terima kasih juga selama ini sudah jaga adik saya. Lirihnya, sama-sama Neng. Dani menghampiri Amara, dan, lirihnya, ia mengerti kesedihan pacarnya tersebut. Ia pun mengusap kepala Amara. Yuk pulang, ajaknya. Mang Sabri gimana? Tanya Amara. Tenang Mang Sabri sama saya. Yuk Mang, gasken, ujar Febri sambil mengajak Mang Sabri. Mang, saya mau izin buat ngajak Amara makan dulu ya, ucap Dani pada Mang Sabri. Oke silahkan tapi pulangnya jangan lewat dari jam 10 ya, pesan Mang Sabri. Siap Mang, terima kasih, ucap Dani sambil menyalami Mang Sabri. Dani dan Amara berjalan menuju parkiran. Sesampainya di motor, ia mengambil jaket dari jok motornya. Nih, dipakai biar gak masuk angin,
ucap Dani sambil memberikan jaket hitamnya yang tebal. Makasih ya Dan, ucap Amara sambil tersenyum. Sama-sama, ucap Dani sambil mengelus rambutnya. Motor pun melaju. Karena malam itu dingin, Dani mengajak Amara untuk makan cuanki di taman kota. Amara menceritakan semua kejadian hari ini dari awal sampai akhir kepada Dani. Udah ya sayang, jangan sedih lagi dan jangan nyalahin diri sendiri, kepergian Sally bukan salah kamu, ucap Dani, seakan tahu bahwa di dalam dirinya, Amara sedang menyalahkan dirinya terus-menerus. Dani merangkul bahu Amara, agar kekasihnya itu bisa bersandar padanya. Aku gak bisa kerjain tanggung jawab aku dengan benar dan lirihnya. Ra, namanya hidup kadang gak bisa ditebak. Ada masanya kita bisa kerjain dengan benar, ada masanya juga kita ngerasa gak benar kerjainnya. Tapi untuk kasus ini kamu udah benar. Kamu udah panggil ambulans, nemenin almarhumah di rumah sakit, hubungin kakaknya, dampingin kakaknya. Semua itu adalah langkah yang benar sayang, jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, ucapnya sambil memeluk Amara. Aku gak tega lihat kamu yang kayak gini, berantakan dan kelelahan. Sebenarnya kalau boleh jujur juga pas awal ketemu di rumah tadi pun, aku pengen peluk kamu. Tapi banyak orang, ucapnya sambil tersenyum tipis. Amara pun tersenyum. Ia merasa bahagia memiliki Dani di dalam hidupnya. Dani yang selalu ada, Dani yang mampu mengimbangi kekanakan di dalam dirinya. Hidupnya menjadi lebih bermakna dengan hadirnya Dani.